Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini, kami dari tim IT Komputer akan memberikan tutorial yang cukup bermanfaat bagaimana membuat intranet, jaringan intranet lokal. Apa yang membedakan antara intranet dan jaringan internet? Kalau jaringan intranet, kita tidak membutuhkan sebuah IP publik. Kita hanya membutuhkan sebuah IP privat. Oke, artinya kita memerlukan, kita lihat di sini perangkatnya adalah, misalnya adalah modem yang tercolok ke mikrotik dan mikrotik router, kita colokkan dari sini ke Ethernet ke satu, Ethernet 1, lalu dari Ethernet kedua bisa colokkan langsung ke komputer, ya, atau jika ingin di share lagi ke yang lain, kita bisa colokkan ke switch. Seperti ini ya topologi jaringan internetnya. Dan ini lokal, lalu di sini saya siapkan untuk komputer server, ya, saya siapkan untuk komputer server. Ya, di sini kita bisa membuka dari komputer server ini, bisa membuka menggunakan IP privat, bukan publik ya, dan atau kita juga bisa nanti melakukan setting dengan menggunakan DNS, ya, dengan menggunakan DNS yang akan kita setting di bagian routernya. Sebelumnya, silakan Anda lakukan subscribe dan lonceng untuk pengembangan dari channel ini. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Setelah itu, silakan Anda install terlebih dahulu aplikasi SAM. Ini Anda bisa download di internet, cari SAM. Silakan Anda download, dan setelah selesai diinstal, bisa di drive C ataupun drive D langsung ya, SAM ini. Kita install, setelah itu kita aktifkan start. Kita start Apache 80. Ingat di sini harus running ya, menandakan ini tidak bentrok kalau dia seperti ini. Lalu kalau kita membutuhkan akses ke database juga, kita bisa aktifkan ini. Jadi Apache dan MySQL. Lalu kalau kita lihat lagi, kita klik aja di bagian Explorer. Nah, kita bisa taruh di bagian htdoc. Nah, di sini kita bisa buat folder lagi di SAM htdoc, atau langsung kita taruh aplikasi kita di sini. Aplikasi dari web untuk server intranet kita taruh di sini. Jika dibuka dengan menggunakan IP privat, maka hasilnya jadi seperti ini, contoh ya. Oke, nah seperti ini. Oke, ini ada jadi seperti ini, terbuka ya untuk servernya, server webnya. Di sini kalau kita lihat di toponya lagi, alamat ini adalah alamat dari komputer server kita ya. Jadi alamat komputer dari komputer ini, alamat IP-nya ya. Nah, seperti itu, langsung ditembak. Tapi saya mau bagaimana kalau nanti dibukanya dengan menggunakan DNS. Ya, dengan menggunakan DNS, DNS-nya bukan DNS publik ya, jadi kita nggak perlu daftarkan domain ya. Silakan. Jadi kita nggak perlu daftarkan domain ya, karena ini adalah DNS-nya adalah DNS lokal aja, seperti itu. Yuk kita terus ikuti tutorialnya. Kita buka aja settingan dari mikrotiknya. Seperti ini. Nah, di sini, di settingan mikrotik ini, pertama, di bagian IP, lalu kita lihat di sini ada DHCP client. Nah, di sini di bagian DHCP client, ini posisinya statusnya ini harusnya ada ya, DHCP client ada. Nah, karena di sini tidak ada, artinya kalau kita lihat di sini kosong alamatnya, berarti kalau di bagian address, nanti kita hanya punya satu alamat ya. Kita hanya punya satu alamat, maka dari itu di sini kita tidak bisa lakukan browsing ke jaringan publik atau jaringan internet. Misalnya contoh saya buka, nah, nggak bisa ya, seperti ini. Tuh ya, jadi nggak bisa dibuka. Oke, karena DHCP kliennya tidak ada. Jika ingin ini tetap terbuka, maka ini juga bisa kita lakukan di bagian ini, di bagian di bagian IP, lalu DHCP client ya. Ini kita lakukan di add aja gini ya, seperti itu. Lalu setelah itu use peer DNS-nya, oke, kita checklist saja, kita apply. Nah, seperti ini. Oke, ini sampai statusnya ini adalah bound, maka kita bisa keluar ke jaringan publik juga. Gitu. Kita coba lihat jaringan publiknya, kita buka. Atau seperti itu ya, sudah langsung terbuka ya, ini jaringan publik. Ya, kalau settingan ini diaktifkan. Ya,
DHCP client. Ini tadi kita add. Nah, oke. Seperti itu ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Setelah ini aktif, kita coba buka lagi jaringan intranet kita. Salah contoh. Nah, kita lihat. Oke, ini masih tetap terbuka. Nah, sekarang bagaimana sih cara ngebentuk domainnya? Bukan domain publik, tapi domain lokal aja dengan menggunakan ini. Ini adalah alternatif ketika user di jaringan kita memanggil ini, maka dia tidak akan keluar. Dia hanya membrowsing di jaringan lokal. Ya. Dia hanya membrowsing di jaringan lokal. Walaupun ini saya coba lakukan clear history. Clear history. Oke, saya coba lagi. Misalnya contoh sini. Nah, ini artinya, nah bukan berarti kita keluar ke internet dan dia hanya memanggil jaringan lokal, yaitu di bagian sini. Bagian ini. Oke, nah ini cara settingnya seperti ini. Cara settingnya cukup sederhana. Nah, lalu kita lihat di sini. Ya, jadi kalau Anda misalnya mau ngeblok tidak bisa keluar internet, nah ini silakan di DHCP client ini bisa Anda drop aja. Gitu. Lalu kita bisa buka IP lalu DNS ya, IP lalu DNS. Oke, lah kita lihat di sini statusnya udah ini ada ya, ada kan tadi ini saya udah aktifkan. Lalu di sini ada bagian statik, nah, ada bagian statik. Nah bagian statik, nah ini bisa Anda tambahkan, Anda bisa tambahkan, terus gitu tambahkan. Nah, ini silakan Anda tambahkan nama DNS yang kita ingin kasih. Ini saya udah contohnya udah saya tambahkan ya seperti ini. apps.com. Nah, dengan alamat IP-nya adalah IP komputer ini ya. Alamat IP dari komputer ini. Dari komputer server ini ya. Nah, seperti itu. Lalu saya lakukan apply. Nah, jadi ketika nanti user ngebuka begini. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Oke. Kita lihat lagi ini juga cukup menarik ya. Jadi user nggak perlu mengingat IP, dia hanya mengingat ini domain ini. Ya, dan dia langsung terbuka. Tapi ingat, domain ini ketika Anda buka di luar jaringan atau di rumah Anda atau di mana gitu, maka tentunya tidak akan terbuka aplikasi intranet kita. Oke. Yang akan terbuka jelas adalah nama domain asli dari apps.com. Mungkin demikian tutorial singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.